Kisah Safira, istri berhijab yang membela Danang, suaminya yang sederhana, dari hinaan keluarga besar. Mereka tidak tahu rahasia besar suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku, Safira, sudah terbiasa melihat Danang, suamiku, dengan penampilan yang sangat biasa. Sejak pertama kali bertemu di sebuah kedai kopi kecil di sudut kota, Danang selalu mengenakan kaos polos usang, celana kain yang terlihat nyaman tetapi sudah pudar warnanya, dan sandal jepit andalannya. Tidak ada jam tangan mahal, tidak ada sepatu mengilap, bahkan sehelai benang pun tidak menunjukkan bahwa ia memiliki pekerjaan yang mapan. Awalnya, aku tidak peduli. Pertemuan kami seolah ditakdirkan. Aku sedang membaca buku tebal, sementara dia sibuk dengan laptopnya yang penuh stiker, dan kami kebetulan berebut stop kontak terakhir yang tersedia di sana. Insiden kecil itu berakhir dengan tawa dan obrolan panjang yang tak terduga. Seminggu kemudian, aku baru tahu apa pekerjaannya. Dia adalah seorang barista freelance yang sering membantu di kedai kopi itu, sambil sesekali menerima proyek penulisan lepas. Itu yang ia katakan, dan aku mempercayainya tanpa ragu. Danang tidak pernah berbicara tentang gaji, mobil mewah, atau rencana masa depan yang bombastis. Kami hanya membicarakan buku, filsafat, dan cara membuat kopi yang sempurna. Pokoknya hal-hal sederhana yang membuatku jatuh cinta padanya. Keluargaku, terutama mama, sempat syok saat aku memperkenalkan Danang. Mereka mengharapkan menantu seorang bankir, dokter, atau minimal pemilik startup yang menjanjikan. Keluarga kami terpandang, memiliki jaringan bisnis yang luas, dan tentu saja, standar yang tinggi. Safira, coba kamu lihat penampilannya. Masa calon suamimu seperti itu? Dia tidak punya ambisi? Tanya mama dengan nada cemas, menatap Danang dari ujung kepala sampai ujung kaki, sambil sesekali membenarkan letak jilbabku. Aku hanya tersenyum dan membela Danang. Rezeki itu bukan dilihat dari luarnya. Dia pria baik, salih, dan sangat cerdas. Itu yang Vira butuh. Aku tahu mama tidak sepenuhnya yakin. Tetapi karena mereka melihat betapa bahagianya aku, mereka akhirnya luluh, meskipun dengan setengah hati. Prosesi lamaran kami pun berjalan sangat sederhana, sesuai permintaan Danang. Hanya dihadiri keluarga inti. Tidak ada seserahan yang berlebihan, hanya seperangkat alat sholat, sebuah cincin perak, dan, yang mengejutkan, sebuah biji kopi pilihan dari Ethiopia. Biji kopi ini mahal, loh, nak, lebih mahal dari berlian. Karena ini adalah awal dari hari-hari yang penuh energi dan inspirasi, bisik Danang saat menyematkan cincin di jariku. Kata-kata Danang selalu berhasil membuatku merasa istimewa. Dia memiliki cara pandang yang unik dan menenangkan tentang kehidupan. Dia tidak pernah merasa rendah diri di hadapan kekayaan keluargaku, dan itu justru membuatku semakin kagum. Namun, yang menjadi masalah adalah resepsi pernikahan. Papa bersikeras, demi menjaga nama baik keluarga dan koneksi bisnis, resepsi harus digelar besar-besaran di ballroom hotel bintang 5. Aku menyetujuinya karena tidak ingin mengecewakan papa yang selama ini sangat mendukungku. Danang sempat menolak. Ia bilang, uangnya lebih baik disedekahkan atau dipakai untuk modal usaha kecil. Tapi, setelah dibujuk habis-habisan, ia akhirnya mengalah, asalkan ia tidak perlu repot dengan pakaian formal yang merepotkan. Cukup batik yang nyaman. Ya, sayang, aku nggak mau pakai jas yang kaku itu, pintanya. Aku mengangguk setuju. Lagi pula, Danang tetap terlihat tampan dengan apapun yang dia kenakan. Kesederhanaannya adalah pesonanya. Tentu saja, aku tidak menyadari bahwa keputusanku untuk mengizinkan Danang tampil apa adanya di resepsi justru akan menjadi awal dari bencana paling memalukan dalam hidupku. Aku hanya berharap
Semua orang bisa melihat kebaikan hati Danang, bukan hanya penampilannya yang sederhana. Sayangnya, aku tahu betul betapa kejamnya standar masyarakat. Apalagi di lingkungan sosialita tempat keluargaku biasa bergaul. Aku hanya bisa berdoa, semoga hari itu berlalu tanpa drama. Seminggu menjelang resepsi, ketegangan mulai terasa. Bukan karena persiapan yang kurang, melainkan karena kehadiran Tante Rima, adik Mama, yang terkenal paling julid dan snob di keluarga besar. Tante Rima adalah sosialita kelas atas yang pernikahannya dengan seorang pengusaha batubara, selalu menjadi tolok ukur kesuksesan di mata keluarga kami. Saat sesi fitting gaun resepsi, Tante Rima datang tanpa diundang, membawa putrinya, Nia, yang sebentar-sebentar memotret gaunku sambil mencibirkan bibir. Aku tahu, Tante Rima pasti sudah mendengar desas-desus tentang calon menantu keluarga kami yang miskin. Safira, ini benar-benar gaun yang cantik. Seleramu tidak pernah salah, Nak, ujar Tante Rima, menyentuh kain sutra gaun pengantinku, tetapi matanya memancarkan rasa ingin tahu yang tajam. Terima kasih, Tante. Ini pilihan desainer Mama, jawabku, berusaha tetap tenang meskipun hatiku sudah menciut. Tante Rima lalu duduk di sofa, menyilangkan kaki, dan langsung menusuk ke inti masalah. Jadi, calon suamimu itu, Danang, ya? Yang kerjaannya penulis freelance dan barista. Pertanyaan itu terdengar seperti sebuah vonis. Aku menelan ludah. Iya, Tante. Dia seorang penulis yang sangat berbakat dan punya banyak proyek. Bakat? Proyek? Sayangku, bakat tidak membayar biaya listrik dan tagihan kartu kredit, katanya sambil tertawa renyah yang terdengar palsu. Resepsi kita ini kan di ballroom Padma. Loh, semua kolega Papa, dari direktur BUMN sampai pejabat penting, pasti datang. Nia, yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya, ikut menyela. Iya, Kak. Nanti kalau ada yang tanya, Kakak mau jawab apa? Suamiku lagi shift di kafe, tapi sebentar lagi dia pulang. Nia tertawa kecil, membuat telingaku panas. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi. Danang selalu mengajarkan aku untuk merespons keburukan dengan kebaikan, atau lebih baik, dengan diam. Tante, Nia, Danang akan hadir. Dia sudah berjanji akan tampil terbaik di hari itu, kataku, meskipun aku tahu, terbaik menurut Danang dan terbaik menurut Tante Rima adalah dua hal yang sangat berbeda. Tante Rima menggelengkan kepala dramatis. Dengar, Vira, ini bukan tentang uangnya, ini tentang harga diri keluarga kita. Kita ini keluarga terhormat. Kalau menantunya tampil seperti baru turun dari angkot dan tidak bisa menjelaskan apa pekerjaannya, itu bisa merusak citra Papa di mata kliennya. Dia akan pakai batik terbaiknya, Tante, belaku. Batik? Di resepsi black tie di Padma? Ya ampun, Vira, kenapa tidak sekalian pakai sarung dan peci saja? Lebih otentik, kan? Sarkasme Tante Rima membuatku sakit hati. Aku tahu mereka hanya ingin pamer. Mereka ingin melihat menantu yang setara dengan menantu mereka. Tapi Danang tidak seperti itu. Danang adalah permata yang tidak perlu dipoles. Malam harinya, aku menceritakan semua kerisauan ini pada Danang. Dia sedang sibuk di depan laptopnya, mengetik sesuatu dengan kecepatan kilat, wajahnya diterangi cahaya monitor. Dia hanya tersenyum, lalu memelukku erat-erat. Sayang, aku tahu kamu khawatir. Tapi, kalaupun aku datang dengan kaos bolong, apakah cintamu padaku akan berkurang? Tentu saja tidak, Nang. Tapi aku tidak mau kamu direndahkan. Aku tidak mau Mama dan Papa malu. Bisikku, air mata mulai menggenang. Aku tidak akan direndahkan, sayang. Mereka hanya merendahkan apa yang mereka lihat. Dan biarkan saja. Aku tidak pernah hidup dari pengakuan orang lain. Tugas kita hanya satu, menjadi bahagia hari itu,
Jawabnya, suaranya tenang dan tegas. Meskipun kata-katanya menenangkan, bayangan wajah Tante Rima yang sinis terus menghantuiku. Aku tahu, hari resepsi nanti akan menjadi medan pertempuran antara kesederhanaan suamiku melawan kesombongan keluarga besarku. Aku hanya bisa berharap Danang setidaknya mau mengenakan batik yang benar-benar baru, bukan yang biasa ia pakai untuk ke warung kopi. Aku memohon dalam hati agar Danang tidak melakukan hal-hal yang terlalu nyeleneh di hari besar kami. Sayangnya, harapanku itu mungkin terlalu sederhana. Hari yang dinanti-nanti tiba. Pagi itu, Danang terlihat tegang, tetapi bukan karena resepsi. Ia tegang karena harus berpisah sebentar denganku untuk dirias. Aku sudah tampak cantik dalam balutan gaun pengantin muslimah yang mewah, dengan hijab syari yang elegan. Saat aku melihat Danang, kekhawatiranku kembali membuncah. Ia mengenakan batik tulis sederhana berwarna coklat gelap, yang jujur, terlihat nyaman di tubuhnya, tetapi tidak terkesan, wah, sama sekali. Bukan batik sutra, bukan desainer, hanya batik biasa yang dijual di pasar. Nang, kenapa kamu tidak pakai batik yang kita beli di butik kemarin? Itu kan lebih formal, bisikku, saat kami berada di ruang tunggu pengantin. Danang menoleh, senyumnya menenangkan. Batik ini yang paling nyaman, Vira. Dan ini adalah batik favoritku. Lagi pula, bukankah aku menikahimu apa adanya? Aku tidak bisa membantah. Di mata Danang, penampilan hanyalah sampul, bukan isi. Tapi di mata para tamu, sampul adalah segalanya. Ketika kami berjalan menuju pelaminan, aku sudah bisa merasakan tatapan ratusan pasang mata yang menusuk. Tatapan itu tidak hanya berisi kekaguman padaku, tetapi juga tanda tanya besar pada sosok di sampingku. Lampu sorot, dekorasi bunga-bunga mahal, dan musik orkestra yang megah terasa kontras dengan penampilan Danang. Dia terlihat seperti salah masuk ruangan, seolah ia adalah tukang catering yang tersesat di tengah acara. Ayah dan ibu menyambut kami dengan senyum yang dipaksakan. Aku tahu, mereka pasti sudah mendengar bisik-bisik yang mulai menyebar di antara para tamu VVIP yang sudah hadir. Saat kami berdua berdiri di atas pelaminan yang tinggi, aku mencoba tersenyum, menggenggam tangan Danang erat-erat. Tangannya terasa hangat, tetapi aku merasakan getaran kecil. Entah karena dia gugup, atau karena dia merasakan beban tatapan yang sama. Tak lama kemudian, Tante Rima dan Nia datang menyalami. Mereka adalah yang pertama dari keluarga besar yang naik ke pelaminan. Tante Rima mendekatiku dan memelukku, tetapi matanya menatap tajam ke arah Danang. Vira, kamu cantik sekali, Nak, benar-benar seperti bidadari. Lalu, ia beralih pada Danang. Ia mengulurkan tangan dengan ujung jari saja. Selamat, Danang. Batikmu unik sekali. Seperti batik yang dijual di pinggir jalan, ya? Danang hanya tersenyum ramah, tanpa sedikit pun raut wajah terganggu. Terima kasih, Tante. Ini memang batik favorit saya. Nia tidak sungkan. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto Danang dari jarak dekat. Lalu berbisik padaku, Kak, aku langsung live report di Instagram. Kasihan banget ya, cowokmu gak modal. Aku hanya bisa membalas dengan tatapan tajam. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di atas pelaminan. Aku merasa sangat marah dan terhina. Aku menoleh ke arah kerumunan tamu. Ternyata, bukan hanya Tante Rima. Beberapa kolega papa, yang datang dengan setelan jas mahal dan jam tangan berkilauan, terlihat saling berbisik sambil melirik ke arah Danang. Seorang wanita parubaya, istri dari seorang pejabat, bertanya pada Mama, Bu, itu menantu ibu? Kenapa penampilannya paling sederhana? Apakah dia sedang sakit? Mama hanya tersenyum pahit, mencoba menutupi rasa malunya. Oh, dia memang suka kesederhanaan, Bu. Dia seorang filantropis. Mama menggunakan kata itu untuk menaikkan citra Danang,
Tetapi aku tahu itu hanya kebohongan manis. Aku tahu, label, gelandangan, atau pengangguran, mulai melekat pada Danang di mata para tamu. Danang hanya tersenyum, seolah tidak ada yang terjadi. Dia bahkan sempat menyuruhku untuk minum sedikit air, karena ia khawatir aku kelelahan. Aku ingin lari, tetapi aku tidak bisa. Aku harus melalui semua ini, demi Danang, demi cintaku. Aku terus menggenggam tangannya, seolah ingin memberinya kekuatan, padahal akulah yang membutuhkan kekuatan darinya. Resepsi baru berjalan setengah jam, dan rasa malu sudah membebani dadaku. Aku tahu, ini baru permulaan dari malam panjang yang penuh dengan cemoohan tak terucapkan. Setelah sesi foto bersama keluarga inti selesai, resepsi mulai ramai dengan para tamu yang bergantian naik ke pelaminan. Setiap jabat tangan, setiap ucapan selamat, terasa seperti interogasi halus. Danang berdiri tegak di sampingku. Penampilannya yang kontras dengan latar belakang mewah, semakin memperjelas perbedaan kelas yang tidak terelakkan ini. Seorang bapak bernama Wijaya, rekan bisnis papa yang sukses di bidang properti, naik ke pelaminan. Ia berjabat tangan dengan papa dan mama dengan hangat. Lalu, ia beralih ke Danang. "Selamat ya, Nak Danang. Ah, Anda ini pasti orang yang sibuk sekali ya. Sampai-sampai tidak sempat ke butik untuk menjahit jas," ujar Pak Wijaya. Nadanya terdengar ramah, tetapi matanya memindai Danang dengan rasa curiga. Danang menjawab dengan tenang, "Terima kasih, Pak. Saya memang tidak terlalu suka pakaian formal. Kenyamanan adalah segalanya." Pak Wijaya tertawa, tawa yang tidak sampai ke mata. "Nyaman itu penting. Tapi penampilan juga penting, Nak. Di dunia bisnis, penampilan adalah modal utama. Jadi, kalau boleh tahu, Anda ini bergerak di bidang apa?" Pertanyaan itu, bergerak di bidang apa, adalah kode sopan untuk menanyakan, berapa banyak uang yang Anda hasilkan. Aku langsung menyela sebelum Danang sempat menjawab. Danang bekerja di bidang teknologi dan penulisan, Om. Dia sangat sibuk dengan proyek-proyek besar. Danang menoleh ke arahku, seolah terkejut aku menggunakan kata proyek besar. Dia hanya tersenyum tipis, membiarkanku yang berbicara. "Oh, teknologi. Penulis ya?" Pak Wijaya mengangguk-angguk, wajahnya menunjukkan keraguan yang jelas. "Ya, anak muda sekarang memang kreatif. Tapi, bagaimana dengan kantornya? Nak, apakah Anda punya startup sendiri? Atau, apakah Anda bekerja di perusahaan luar negeri?" Aku semakin terdesak. Aku tahu Danang tidak punya kantor fisik. Ia bekerja dari mana saja, asalkan ada koneksi internet. Danang lebih suka bekerja secara remote, Om. Dia mengelola proyeknya sendiri, jelasku, berusaha agar kedengaranku meyakinkan. Pak Wijaya tersenyum lagi. "Hebat. Tapi, sebagai suami Safira, Anda harusnya punya kantor yang jelas. Nak, setidaknya agar kolega papa tahu harus mengirimkan undangan kemana. Ya kan, Bu?" katanya, beralih ke mama yang hanya bisa mengangguk pasrah. Setelah Pak Wijaya pergi, datanglah pasangan lain yang juga kolega papa. Kali ini, si ibu lebih blak-blakan. "Safira, ibu senang kamu menikah. Tapi suamimu ini, kok, santai sekali ya? Apa dia tidak ada tuntutan dari tempat kerjanya untuk berpakaian rapi di acara penting seperti ini?" "Tentu saja ada, Bu. Tapi Danang sangat menjunjung tinggi kebebasan." Jawabku sedikit ketus, mulai kehilangan kesabaran. Danang meraih tanganku, seolah ingin menenangkanku. "Ibu benar, Bu. Tapi saya adalah bos bagi diri saya sendiri. Jadi, tuntutannya saya yang tentukan," kata Danang, suaranya pelan tetapi penuh otoritas. Alih-alih terkesan, si ibu justru memandangku dengan iba. "Anak muda zaman sekarang, ya, mengaku bos, padahal hanya wira swasta kecil-kecilan.
Safira, kamu harus sabar, ya. Semoga nanti suamimu cepat dapat pekerjaan yang tetap. Hinaan itu terasa seperti tamparan. Wira swasta kecil-kecilan, bahkan tukang ojek online pun kini berpakaian lebih rapi daripada suamiku di resepsi sendiri. Aku menoleh ke arah Danang, mataku menyiratkan permintaan maaf. Dia hanya membalas tatapanku dengan senyum tipis, seolah semua ucapan itu hanya angin lalu. Ketidakpeduliannya terhadap penghinaan ini justru membuatku semakin kagum sekaligus khawatir. Aku tahu, Danang punya alasan sendiri. Tapi, sampai kapan aku harus terus membela dan menutupi kenyataan bahwa Danang tidak sesuai dengan standar sosial keluargaku? Resepsi ini semakin lama terasa seperti sidang pengadilan, dan Danang adalah terdakwa yang tidak mau membela diri. Aku merasakan kepalaku mulai pening. Aku tahu, Tante Rima sedang mengamati dari bawah, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan terakhirnya yang paling kejam. Aku hanya berharap, malam ini bisa cepat berakhir. Ketakutan terbesar datang. Sekitar 1 jam setelah resepsi berjalan, Tante Rima kembali naik ke pelaminan. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia membawa sekelompok ibu-ibu sosialita yang semuanya bergosip sambil menutup mulut dengan tangan. Tante Rima tidak langsung menyalami. Ia berdiri di depan pelaminan, dengan nada suara yang sengaja dikeraskan sehingga beberapa tamu di dekatnya bisa mendengar. Safira, ibu dengar dari Nia, suamimu ini benar-benar tidak punya pekerjaan tetap? Apakah itu benar? Tanyanya, memasang mimik wajah iba yang menjengkelkan. Aku merasa wajahku memerah di balik hijabku. Tante, Danang seorang penulis dan konsultan teknologi. Pekerjaannya sangat fleksibel. Fleksibel? Vira, jangan dibungkus dengan kata-kata indah. Nak, fleksibel itu artinya tidak jelas. Apakah dia punya rekening atas nama perusahaan? Apakah dia punya kantor di Sudirman? Tidak, kan? Tante Rima menatap Danang dengan pandangan jijik. Danang tetap diam, senyumnya tidak pudar sedikit pun. Sikapnya yang tenang itu justru membuat Tante Rima semakin menjadi-jadi. Lihatlah penampilannya. Kita semua di sini memakai jas dan gaun sutra, menghargai Papa dan Mama MU. Tapi dia terlihat seperti baru saja mengantar pesanan kopi lalu disuruh naik ke pelaminan. Dir, ini resepsi pernikahanmu, bukan kedai kopi. Hinaan itu membuat beberapa tamu yang tadinya hanya berbisik ini menoleh dengan penasaran. Keheningan tiba-tiba menyelimuti area pelaminan. Aku tidak tahan lagi. Tante, tolong jaga ucapan Tante. Danang adalah suamiku. Kami menikah karena cinta, bukan karena kekayaan. Cinta? Cinta tidak bisa membayar utang. Vira, kamu merusak citra keluarga. Kamu tahu, Papa MU harus berjuang keras di sini. Dan dia hanya akan menjadi beban. Apa dia pantas berdiri di samping putri terhormat keluarga kita? Tante Rima menunjuk Danang, jari telunjuknya gemetar. Danang menarik tanganku, isyarat agar aku diam. Dia lalu maju 1 langkah, menatap Tante Rima lurus-lurus. Tante Rima, terima kasih atas kekhawatiran Anda. Tapi saya pastikan, saya tidak akan menjadi beban bagi Safira atau keluarga ini. Saya tahu persis siapa saya, kata Danang, suaranya lembut tetapi memiliki kekuatan yang menakutkan. Tahu diri? Kalau tahu diri, kamu tidak akan datang ke resepsi semewah ini dengan batik murahan itu. Apa jangan-jangan kamu memang gelandangan yang kebetulan beruntung mendapatkan putri orang kaya? Bentak Tante Rima, suaranya pecah, tidak peduli lagi dengan etika. Seketika, seluruh ballroom seolah berhenti bernapas. Semua mata tertuju pada kami. Papa dan Mama di bawah pelaminan terlihat pucat pasi, menahan malu yang luar biasa. Aku merasakan air mata mulai membasahi pipiku. Danang membalikkan badannya, menyentuh pipiku, dan menyeka air mataku. Jangan menangis, sayang. Mereka tidak mengerti.
bisiknya. Tante Rima melihat momen itu dan semakin berapi-api. Drama apa ini? Kasihan sekali kamu, Vira. Kamu harusnya mendapatkan pria yang jauh lebih baik. Pria yang punya jabatan, punya status, bukan pria misterius yang kerjanya tidak jelas. Aku merasa Danang menggenggam tanganku lebih erat. Aku menatap matanya, yang kini tidak lagi hanya tersenyum, melainkan memancarkan sesuatu yang gelap, sesuatu yang selama ini Danang sembunyikan. Aku hanya berharap Danang akan membela dirinya, mengatakan kebenaran. Namun, dia hanya menghela napas panjang, seolah ia baru saja memutuskan sesuatu yang besar. Maaf, Tante Rima, kata Danang, suaranya datar. Saya rasa, Tante salah menuduh. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak punya jabatan. Lalu apa? Katakan sekarang. Jabatan apa yang membuatmu berani tampil seperti ini di resepsi megah? Barista Chief. Tante Rima mencibir, memancing tawa dari beberapa ibu-ibu di belakangnya. Keadaan semakin tidak terkontrol. Aku merasakan kepalaku sakit. Tepat pada saat itu, suasana di pintu masuk ballroom tiba-tiba berubah. Semua orang di sana mendadak terdiam dan menoleh ke arah pintu. Sementara drama di pelaminan mencapai puncaknya, sepupuku, Nia, sedang sibuk di balik kerumunan. Ia tidak hanya memotret dan mencibir, tetapi ia juga menjalankan agenda pribadinya, mempermalukan Danang di dunia maya. Nia adalah selebgram lokal dengan ribuan pengikut. Ia melihat resepsi ini, terutama kejanggalan Danang, sebagai konten viral yang sempurna. Saat Tante Rima menuduh Danang sebagai gelandangan, Nia langsung menulis keterangan foto yang provokatif dan mengunggahnya. Caption Nia berbunyi, "Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan, tapi juga tidak menjamin menantu yang berkualitas." Bayangkan, resepsi di Padma, tapi pengantin pria pakai batik kaki 5 dan tidak punya kantor. New level of social climbing? Kasihan sepupuku, Vira. Wedding drama Cinderella Story Gonerong barista nikah. Dalam hitungan menit, unggahan Nia itu dibanjiri komentar dan likes. Beberapa temannya yang juga hadir di resepsi ikut mengomentari, dan bahkan mulai mengambil video Danang dari berbagai sudut. Aku, di atas pelaminan, tidak melihat ponsel, tetapi aku bisa merasakan perubahan suasana. Beberapa anak muda yang tadinya sibuk berfoto, kini malah sibuk menatap ponsel mereka sambil sesekali melirik ke arah Danang, lalu terkikik. Papa, yang baru saja selesai menyambut beberapa klien pentingnya, naik ke pelaminan dengan wajah merah padam. Ia tidak marah pada Tante Rima, tetapi pada situasi yang diciptakan oleh kehadiran Danang yang terlalu kontras. Danang, nak, kenapa kamu tidak bilang saja pekerjaanmu yang sebenarnya? Ini resepsi, bukan sandiwara, bisik Papa dengan nada kecewa, yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Danang menatap Papa. Papa, pekerjaan saya itu rumit. Saya tidak mau merusak suasana hati Safira dengan hal-hal yang tidak penting. Tidak penting? Ini menyangkut nama baik keluarga kita, nak, protes Papa. Di sisi lain, Nia semakin bersemangat. Ia kembali mengunggah story dengan wajah sedih palsu, seolah ia adalah korban yang harus menanggung malu karena ulah Danang. Komentar-komentar di media sosial mulai masuk ke telinga beberapa tamu. Salah satu teman kuliahku, yang juga hadir, mendekatiku dengan wajah khawatir. Vira, lo tahu nggak? Postingan Nia udah viral banget. Mereka bilang Danang itu gigolo, atau minimal penipu yang menyamar jadi orang sederhana. Lo harus suruh Nia hapus. Duniaku seolah runtuh. Bukan hanya direndahkan di depan mata, Danang juga difitnah dan dihancurkan reputasinya secara online. Dan semua itu dipicu oleh keluargaku sendiri. Aku menoleh ke arah Danang. Nang, katakan sesuatu. Aku mohon. Hanya jelaskan siapa dirimu. Aku tidak sanggup lagi menanggung semua penghinaan ini. Danang memegang kedua bahuku.
Matanya yang coklat gelap menatapku dalam-dalam. "Vira, dengarkan aku. Kita tidak perlu berjuang melawan omongan orang. Biarkan saja. Aku akan menangani ini dengan caraku sendiri." Aku tidak mengerti. Cara apa yang ia maksud? Apakah ia akan tiba-tiba mengeluarkan kartu nama dari perusahaan multinasional? Tapi, Danang tidak pernah punya kartu nama. Tiba-tiba, Tante Rima kembali ke kerumunan, membawa seorang pria parubaya yang rapi dan elegan. "Nak Danang, kenalkan. Ini Bapak Suryo. Beliau adalah CEO perusahaan fintech terbesar di Indonesia. Mungkin Bapak bisa memberi Danang nasihat tentang bagaimana membangun karir yang stabil." Tante Rima jelas ingin mempermalukan Danang lebih jauh dengan membandingkannya secara langsung dengan orang sukses. Pak Suryo tersenyum ramah, tetapi matanya menunjukkan rasa kasihan. Ia mengulurkan tangan pada Danang. "Selamat, Nak. Dunia teknologi memang menjanjikan. Tapi, jangan terlalu mengandalkan freelance. Stabilitas itu penting." Danang menjabat tangan Pak Suryo. "Terima kasih, Pak Suryo. Nasihat yang bagus." Aku merasa benar-benar putus asa. Danang sama sekali tidak mau membela dirinya. Dia membiarkan semua orang menganggapnya rendah. Aku merasa seperti satu-satunya orang yang percaya pada suami sendiri di ruangan yang berisi ratusan orang ini. Saat aku hendak memohon sekali lagi, semua lampu di ballroom tiba-tiba meredup, menyisakan lampu sorot di pintu masuk. Suasana hening. Semua orang, termasuk Tante Rima, menghentikan obrolan mereka dan menoleh ke pintu masuk. Aku juga ikut menoleh, berpikir mungkin ini adalah kejutan dari Papa untuk menghiburku. Seorang pria tinggi besar dengan setelan jas hitam yang sangat rapi masuk. Di belakangnya, ada dua pria lain dengan AirPH dan jas yang sama, berjalan dengan langkah sigap. Mereka terlihat seperti pengawal, atau lebih tepatnya, staf keamanan VVIP. Pria di tengah itu memiliki aura yang sangat kuat. Wajahnya tidak asing. Aku seperti pernah melihatnya di berita atau majalah ekonomi. Dia berjalan dengan kepala tegak, memancarkan wibawa yang membuat semua tamu terdiam. "Siapa itu? Kok, penjagaannya ketat sekali?" bisikku pada Danang. Danang hanya tersenyum misterius. "Mungkin tamu penting Papa." Namun, anehnya, pria VVIP itu tidak menyalami siapapun. Dia berjalan lurus, melewati barisan tamu yang kini sudah berdiri, menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Bahkan, Pak Wijaya dan Pak Suryo terlihat panik, buru-buru merapikan dasi mereka. Tante Rima terlihat kaget, tetapi wajahnya segera berubah menjadi senyum lebar penuh harap. "Wah, itu pasti Pak Menteri. Ini baru levelnya keluarga kita. Ayo, Vira, kita sambut." Dia bergegas turun dari area pelaminan dan berjalan cepat menuju arah pria VVIP itu. Ia ingin menjadi orang pertama yang menyambutnya dan menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari keluarga pengantin wanita. Pria VVIP itu berhenti tepat di depan Tante Rima. Tante Rima sudah siap mengulurkan tangan dan menyapanya dengan senyum paling ramah yang ia miliki. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat seluruh tamu menahan napas. Pria VVIP itu sama sekali tidak melihat Tante Rima. Ia mengabaikan Tante Rima seolah ia hanyalah tiang. Ia kemudian mendongak, menatap lurus ke atas pelaminan, ke arah Danang. Tiba-tiba, ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, memberikan isyarat hormat yang sangat dalam. Setelah memberi isyarat, ia melangkah maju, langsung menuju tangga pelaminan, diikuti oleh dua pengawalnya. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Tante Rima berdiri membeku di tengah jalan, terhina karena diabaikan di depan banyak orang. Wajahnya yang tadinya penuh harapan kini menjadi merah padam karena malu. Pria VVIP itu naik ke pelaminan. Papa dan Mama, yang sudah sangat tegang, buru-buru menyambutnya, mengira ia datang untuk memberikan ucapan selamat pada mereka. "Selamat datang, Bapak Menteri."
"Maaf, kami tidak menyangka Anda akan hadir," kata Papa, menjabat tangan pria VVIP itu dengan hormat. Pria VVIP itu membalas jabat tangan Papa dengan singkat, lalu segera melepaskannya. Matanya hanya tertuju pada satu orang, Danang. Dia berdiri di depan Danang. Danang, yang masih mengenakan batik sederhana, kini tidak lagi tersenyum. Wajahnya berubah menjadi sangat serius, memancarkan aura dingin yang asing bagiku. Pria VVIP itu, yang kami duga adalah seorang menteri, membungkuk sedikit ke arah Danang. Sebuah isyarat yang biasa dilakukan kepada atasan tertinggi atau tokoh yang sangat dihormati. "Mohon maaf atas keterlambatan saya, Yang Mulia. Saya baru saja menyelesaikan pertemuan darurat di istana. Saya datang segera setelah mendengar kabar dari staf Anda," katanya, suaranya lantang dan jelas, terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Aku, Papa, Mama, dan ratusan tamu lainnya terdiam, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Yang Mulia?" Kepada siapa pria VVIP ini berbicara? Semua mata kembali tertuju pada Danang. Danang merespon sapaan hormat dari pria VVIP itu dengan anggukan singkat dan tatapan dingin. Sama sekali tidak ada senyum hangat yang biasa ia berikan padaku. "Terima kasih sudah datang, Bapak Gubernur. Saya menghargai waktu Anda," jawab Danang, suaranya tenang, tetapi setiap kata yang keluar terdengar tegas dan penuh kuasa. "Bapak Gubernur?" Pria VVIP itu adalah seorang gubernur? Dan dia memanggil Danang dengan sebutan, "Yang Mulia?" Jantungku berdebar kencang. Ini bukan lagi drama keluarga, ini adalah kejanggalan yang luar biasa. Papa dan Mama tampak bingung dan terkejut. Tante Rima, yang kini sudah kembali bergabung di antara kerumunan ibu-ibu, terlihat pias. Gubernur itu lalu menoleh ke arahku dan tersenyum ramah. "Selamat, Nyonya Safira. Saya senang akhirnya Anda resmi menjadi pendamping beliau." Ia kemudian kembali fokus pada Danang. "Yang Mulia, staf Anda memberitahu saya bahwa Anda hanya butuh 15 menit untuk menyampaikan pesan penting. Setelah itu, kami akan membawa Anda kembali ke meeting virtual." Aku semakin tidak mengerti. Meeting virtual? Di tengah resepsi pernikahan sendiri? Pesan penting apa yang membuat seorang gubernur datang ke resepsi hanya untuk menjemput suamiku? Danang menghela napas, lalu menatap kerumunan tamu. Sorot matanya kini tidak lagi menunjukkan kehangatan seorang suami, melainkan ketajaman seorang pemimpin yang disegani. "Bapak Gubernur, terima kasih atas bantuan Anda. Tapi, sebelum saya pergi, ada sedikit urusan pribadi yang harus saya selesaikan," kata Danang. Ia lalu menunjuk Tante Rima dengan matanya. Gubernur itu mengangguk mengerti, seolah sudah tahu betul apa yang harus dilakukan. Ia memberi isyarat pada salah satu stafnya. Danang menoleh padaku, senyum hangat itu akhirnya kembali. Ia mencium keningku lembut, lalu kembali menatap Tante Rima, Pak Wijaya, dan semua orang yang telah merendahkannya. "Safira, sayang. Maaf, aku harus jujur sekarang. Ini bukan tentang pembelaan diri, tapi ini tentang harga dirimu dan kepercayaanmu padaku," kata Danang, kini suaranya kembali ke mode lembut yang kukenal. Ia lalu menatap kerumunan. "Perkenalkan, nama saya Danang. Kalian semua tahu saya sebagai suami Safira yang entah kerjanya apa, tukang kopi, atau bahkan gelandangan yang menikah karena beruntung." Aku melihat Tante Rima ingin menyela, tetapi tatapan tajam dari staf gubernur membuatnya terdiam. "Saya memang bekerja dari mana saja. Saya memang suka pakaian yang nyaman. Dan ya, saya memang punya kantor. Kantor saya bukan di Sudirman, melainkan di gedung tertinggi di kawasan SCBD," kata Danang. Para tamu mulai berbisik, tetapi Danang melanjutkan, suaranya semakin keras. "Saya mengelola PT Cakrawala Digital, perusahaan yang bergerak di bidang keamanan siber, infrastruktur cloud,
dan fintech yang 80% sahamnya kini dipegang oleh pemerintah dan beberapa investor internasional. Kami baru saja selesai menangani krisis keamanan siber nasional, dan saya harus merahasiakan identitas saya untuk sementara waktu. Danang berhenti sejenak. Aku merasa seperti sedang menonton film, bukan berada di resepsi pernikahanku sendiri. Jabatan saya? Danang tersenyum tipis, senyum yang kali ini terasa penuh kemenangan. Saya adalah pendiri, pemilik saham mayoritas, dan Direktur Utama PT Cakrawala Digital. Dan saya adalah kepala tim konsultan teknologi di bawah koordinasi langsung Sekretariat Negara. Gubernur itu mengangguk membenarkan. Seketika, terjadi kegemparan yang luar biasa. Pak Suryo, CEO fintech yang sebelumnya memberi nasihat pada Danang, terlihat kaget bukan main. Dia pasti tahu betul nama PT Cakrawala Digital dan sosok pimpinannya, yang selama ini dikenal sangat tertutup. Danang menatap Tante Rima, yang kini tampak gemetar ketakutan. Tante Rima, Tante benar. Saya memang tidak mau menjadi beban bagi keluarga ini. Tapi saya pastikan, saya tidak hanya akan membayar utang. Saya bisa membeli ballroom ini, bahkan seluruh hotel ini, jika saya mau. Namun, yang paling penting, saya sudah mendapatkan Safira, permata yang tidak pernah menilai saya dari harga batik saya, kata Danang, menutup ucapannya dengan tatapan penuh cinta ke arahku. Pengakuan Danang mengguncang ballroom. Suara bisikan, seruan kaget, dan bahkan tawa gugup meledak di mana-mana. Orang-orang yang tadinya mencibir, kini menatap Danang dengan mata penuh kekaguman dan rasa takut. Tante Rima adalah yang paling terguncang. Wajahnya yang tadinya merah karena marah, kini berubah menjadi seputih kertas. Ia terhuyung-huyung, dan Nia dengan panik menahan tubuhnya. Pak Suryo, yang baru saja direndahkan secara tidak langsung naik ke pelaminan dengan tergesa-gesa, mengabaikan gubernur yang kini sedang berbicara dengan salah satu stafnya. Maafkan saya, Pak Direktur. Ya Allah, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah Bapak Danang. Maafkan saya yang tadi berani-beraninya memberi nasihat, kata Pak Suryo, membungkuk berulang kali. Danang hanya mengangguk dingin. Tidak masalah, Pak Suryo. Anda benar, stabilitas itu penting. Itulah mengapa saya harus merahasiakan identitas saya selama ini. Papa dan Mama langsung menghampiri Danang. Mama memeluk Danang erat-erat, air matanya tumpah. Nak Danang, maafkan Mama. Mama juga ikut-ikutan malu dengan penampilanmu. Mama tidak tahu kamu sehebat ini. Papa menepuk bahu Danang, matanya berkaca-kaca karena bangga sekaligus malu. Danang, kenapa kamu tidak pernah jujur pada Papa? Kenapa kamu biarkan kami semua merasa malu? Papa, saya tidak mau menikah karena jabatan saya. Saya mau menikah karena Papa dan Mama percaya pada saya sebagai pria, bukan sebagai direktur utama. Safira sudah membuktikan kepercayaannya. Hanya itu yang saya butuh, jawab Danang, senyumnya kini kembali tulus. Aku masih terpaku di tempatku. Suamiku, pendiri Cakrawala Digital, perusahaan yang sering dibicarakan Papa dalam rapat-rapat VVIP. Aku teringat saat kami kencan pertama, Danang bilang dia hanya bisa mentraktirku kopi. Dia naik motor butut kemana-mana. Dia tidur dengan laptopnya, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kekayaan. Semua itu adalah bagian dari penyamarannya. Tiba-tiba, Nia berteriak histeris. Ya ampun, Tante, aku lupa. Postingan aku. Aku harus menghapusnya sekarang. Nia buru-buru mengeluarkan ponselnya, tetapi sudah terlambat. Unggahannya tentang Danang si gelandangan sudah dibagikan ribuan kali. Dan kini, para komentator sudah mulai mengetahui kebenarannya. Nia terlihat panik. Ia langsung menghapus semua story dan post tentang Danang, tetapi jejak digital itu sudah menyebar. Tante Rima, yang wajahnya masih pucat,
mencoba naik ke pelaminan. Ia terlihat kesulitan berjalan. Ia menghampiri Danang dengan wajah memelas. "Nak Danang, Tante minta maaf. Tante benar-benar minta maaf. Tante hanya bercanda. Tante terlalu banyak minum tadi," kata Tan Terima, berusaha mencari alasan yang tidak masuk akal. Danang menatap Tan Terima, tatapan yang membuat lututku lemas. "Tan Terima, saya tidak masalah jika Tante merendahkan saya. Tapi Tante sudah menghina istri saya di hari pernikahannya. Itu yang tidak bisa saya toleransi." Gubernur, yang berdiri di samping Danang, menyela dengan suara berat. "Ibu, sebaiknya Anda menjaga sikap. Beliau adalah aset negara. Segala hal yang menyangkut beliau, terutama terkait pencemaran nama baik, bisa berakibat fatal." Tan Terima langsung lunglai, wajahnya menunduk, dan ia buru-buru turun dari pelaminan, menyeret Nia yang masih panik dengan ponselnya. Seketika, resepsi yang tadinya tegang berubah menjadi ajang perebutan simpati. Para tamu yang tadinya sinis, kini berbondong-bondong naik ke pelaminan, memuji Danang, dan meminta maaf atas kesalahpahaman mereka. Aku melihat Danang. Dia masih mengenakan batik sederhananya, tetapi kini, batik itu seolah bersinar. Danang bukanlah suami yang miskin. Danang adalah seorang raja yang menyamar. Setelah kegaduhan mereda dan gubernur beserta stafnya pamit, Danang menarikku ke ruangan privat di belakang pelaminan. Aku masih merasa bingung dan sedikit marah karena ia tidak jujur padaku. "Danang, jelaskan semuanya. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini dariku?" tanyaku, suaraku bergetar, meskipun aku tahu dia punya alasan yang kuat. Danang duduk di sofa, menghela napas panjang, lalu memegang tanganku. "Duduklah, sayang. Aku akan ceritakan semuanya. Dulu, aku memang hanya seorang programmer jenius yang suka menyendiri. Tapi, beberapa tahun lalu, aku menemukan kelemahan fatal di sistem keamanan nasional kita. Aku melaporkannya, dan dari situlah semua bermula. Pemerintah meminta aku membangun perusahaan keamanan siber yang sangat rahasia. Namanya PT Cakrawala Digital. Perusahaan ini bergerak di bawah radar, hanya berinteraksi dengan instansi VVIP. Tujuanku adalah menjaga keamanan data negara, bukan mencari keuntungan." Aku mendengarkan dengan saksama. "Jadi, semua proyek penulisan dan barista freelance itu adalah penyamaran? Mengapa harus ditutup-tutupi?" tanyaku. "Karena jika identitas pemilik Cakrawala Digital diketahui publik, aku akan menjadi target utama. Aku tidak mau hidupku terganggu. Aku ingin hidup normal, mencari istri yang mencintaiku apa adanya, bukan karena rekening bankku." Danang tersenyum sendu. "Aku bertemu kamu, Vira. Kamu adalah wanita pertama yang tidak pernah bertanya tentang gajiku, mobilku, atau rumahku. Kamu hanya peduli pada pikiranku, pada hatiku. Itu yang membuatku yakin, kamu adalah wanita yang dikirimkan Allah untukku." Aku teringat saat Danang melamarku hanya dengan cincin perak dan biji kopi mahal. Aku mengerti sekarang. Biji kopi itu bukan sekadar biji kopi, melainkan metafora dari hidupnya. Sesuatu yang tampak sederhana dari luar, tetapi menyimpan nilai dan potensi yang luar biasa di dalamnya. "Lalu, kenapa kamu membiarkan Tan Terima menghinaku? Kenapa kamu biarkan Mama dan Papa malu?" tanyaku, air mataku menetes. "Aku ingin melihat sampai sejauh mana kesabaranmu, sayang. Dan aku ingin membuktikan pada dirimu sendiri, bahwa kamu tidak perlu membela aku dengan kata-kata. Keyakinanmu pada aku sudah cukup. Dan, aku juga ingin memberikan pelajaran pada Tan Terima dan orang-orang sombong itu. Aku tahu, cara paling menyakitkan bagi orang sombong bukanlah dikalahkan, tetapi dipermalukan dengan kebenaran yang tidak terduga," jelasnya. Aku memeluk Danang erat-erat. Rasa marahku menguap, tergantikan oleh rasa takjub dan bangga yang membuncah.
Suamiku benar-benar pria luar biasa, yang memilih hidup sederhana demi kedamaian dan keamanan. Jadi, batik ini bukan batik murahan? Tanyaku, sambil menyentuh kain batiknya. Danang tertawa kecil. Ini adalah batik tulis sutra yang dibuat oleh perajin buta huruf di Jogja. Sayang. Harganya setara dengan setengah dari harga mobil mewah yang dipamerkan Pak Wijaya. Aku membelinya langsung dari perajinnya. Jadi, mereka benar, batik ini memang kaki 5, tetapi bukan murahan. Aku menggelengkan kepala, terkesima dengan detail rahasia Danang. Dia benar-benar hidup dalam dua dunia yang berbeda. Danang menatapku. Mulai sekarang, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku harus kembali bekerja. Tapi, kamu akan tetap menjadi prioritasku. Mau kan? Menjadi istri direktur utama yang paling sederhana di Indonesia. Aku tersenyum, menyeka air mataku. Tentu saja mau, Mas Danang. Tapi, janji ya, jangan pernah lagi kamu menghilang tanpa kabar hanya demi sebuah penyamaran. Janji. Dan sekarang, mari kita kembali. Resepsi ini belum selesai, kata Danang, berdiri, dan membuka pintu ruangan. Ketika kami kembali ke ballroom, suasananya sudah 180 derajat berbeda. Resepsi yang tadinya dingin dan penuh cibiran, kini terasa hangat dan penuh pujian yang berlebihan. Orang-orang yang tadinya menjauhi pelaminan, kini mengantre panjang hanya untuk berjabat tangan dengan Danang. Mereka tidak lagi bertanya tentang pekerjaan, tetapi tentang cakrawala digital dan visi Danang untuk masa depan teknologi Indonesia. Pak Wijaya dan Pak Suryo tampak berulang kali membungkuk saat menyalami Danang, mencoba menjalin kembali hubungan yang baru saja mereka rusak. Pak Danang, sungguh kehormatan besar bagi kami bisa hadir di acara Bapak. Kami sangat kagum dengan ideologi kesederhanaan Bapak, kata Pak Wijaya, yang sebelumnya mencibir batik Danang. Danang menjawab dengan sopan, tetapi matanya memancarkan kehati-hatian yang membuat semua orang tahu bahwa Danang tidak mudah dibohongi. Tan Terima tidak berani mendekat. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, wajahnya tertunduk malu. Nia, si selebgram julid, sudah mematikan ponselnya dan terlihat sangat menyesal. Papa dan Mama kini berdiri di samping Danang dengan senyum bangga yang tulus. Mereka kini menyadari, kekayaan dan jabatan Danang jauh melebihi semua menantu kolega mereka. Danang tidak hanya kaya, dia adalah kekuatan yang tidak terlihat. Aku melihat Danang, suamiku, yang dengan tenang menghadapi semua puja-puji itu. Ia sama sekali tidak terlihat sombong atau arogan. Ia tetaplah Danang yang kukenal. Hanya saja kini ia berada di singgasana yang seharusnya ia duduki. Sore itu, resepsi kami dipenuhi dengan janji kerjasama, permintaan maaf, dan undangan makan malam dari para pejabat dan CEO perusahaan besar. Ini bukan lagi resepsi pernikahan, melainkan konferensi bisnis skala nasional yang terselubung. Danang menarik tanganku. Lihat, Vira. Ini yang aku hindari. Pura-pura ramah, pura-pura menghormati. Mereka hanya menghormati jabatanku, bukan diriku. Tapi, mereka kini tahu nilai dirimu, Mas. Mereka tahu aku tidak salah memilih. Bisikku, bangga. Aku melihat ke arah Tan Terima. Dia menangis. Nia mencoba menenangkannya. Mungkin, Tan Terima baru menyadari betapa buruknya sikapnya. Di tengah keramaian, Danang tiba-tiba meraih mikrofon yang seharusnya digunakan untuk menyambut tamu. Saudara-saudara sekalian, saya berterima kasih atas semua kehadiran dan ucapan selamatnya. Sebelum resepsi ini berakhir, saya ingin menyampaikan satu pesan, kata Danang, suaranya kembali menarik perhatian semua orang. Saya adalah Danang, suami dari Safira. Sejak awal, saya tidak pernah meminta Anda menghormati jabatan saya, kekayaan saya, atau perusahaan saya. Saya hanya meminta Anda menghormati wanita yang saya cintai. Safira menikah dengan saya karena ia percaya pada kebaikan.
Ia adalah perwujudan dari pepatah yang mengatakan, jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Semua penghinaan yang Anda lontarkan kepada saya anggap sebagai kesalahpahaman. Tapi, jika itu ditujukan kepada istri saya akan menganggapnya sebagai penghinaan pribadi. Tutup Danang, sebelum meletakkan mikrofon dan kembali menggenggam tanganku. Seluruh ballroom bertepuk tangan meriah. Mereka bertepuk tangan bukan untuk jabatan Danang, tetapi untuk pembelaannya yang tulus terhadap istrinya. Malamnya, setelah resepsi usai, kami kembali ke rumah orang tuaku untuk acara keluarga inti. Suasana terasa sangat canggung. Tante Rima dan Nia sudah menunggu di ruang keluarga. Mereka datang dengan wajah penuh penyesalan. Tante Rima menghampiriku dan Danang. Kali ini, ia benar-benar bersimpuh di hadapan kami. Danang, Safira, Tante mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tante sudah keterlaluan. Tante tidak tahu kalau kamu adalah Bapak Danang dari Cakrawala Digital. Katanya, suaranya serak. Tante hanya terlalu sombong, terlalu memandang harta. Tante malu sekali, apalagi setelah Pak Gubernur membela kamu. Tante merasa seperti sampah. Lanjut Tante Rima, air matanya membasahi pipi. Nia ikut menangis. Kak Fira, Kak Danang, aku janji akan menghapus semua postingan dan membuat video klarifikasi. Aku tidak tahu, aku pikir itu lucu. Maafkan aku, Kak. Danang membiarkan mereka berbicara, lalu ia membantu Tante Rima berdiri. Tante Rima, saya sudah memaafkan Tante dan Nia. Tapi, saya harap kejadian ini menjadi pelajaran berharga. Kekayaan dan jabatan itu bisa hilang. Tapi kehormatan dan etika, itu yang paling mahal. Kata Danang, nadanya lembut tetapi tegas. Aku melihat ke arah Mama dan Papa. Mereka juga menghampiri kami. Nak Danang, Papa dan Mama juga minta maaf. Kami gagal menjadi orang tua yang membela menantu kami sendiri. Kami juga sempat ragu padamu. Kata Papa, terlihat sangat menyesal. Tidak, Pak. Papa dan Mama sudah melakukan yang terbaik. Kalian sudah merestui pernikahan kami, itu sudah cukup bagi saya. Jawab Danang, memeluk mereka berdua. Danang adalah pria yang luar biasa. Ia tidak menyimpan dendam, bahkan terhadap orang yang sudah menghinanya secara terbuka. Malam itu, kami menghabiskan waktu dengan keluarga. Danang menjelaskan detail pekerjaannya, dan mengapa ia harus merahasiakan semuanya. Ia menjelaskan bahwa perusahaannya adalah bagian dari sistem keamanan nasional yang sangat sensitif. Tadi Bapak Gubernur bilang, kamu dipanggil untuk meeting virtual di istana. Apa itu benar, Nak? Tanya Mama. Danang mengangguk. Iya, MA. Ada krisis yang harus saya tangani, itu sebabnya saya buru-buru. Saya sempat minta izin untuk cuti sebulan, tapi ternyata tidak bisa. Terus, setelah ini bagaimana? Kamu harus kerja, dong? Tanyaku, sedikit cemas. Aku harus kembali bekerja, sayang. Tapi aku akan membawamu. Kita akan berbulan madu sambil bekerja. Aku akan membawa kantorku kemanapun kamu mau, kata Danang, membuatku tersenyum. Aku merasa sangat bahagia. Bukan karena suamiku seorang direktur utama yang kaya raya, tetapi karena ia adalah pria yang sangat sederhana, jujur, dan berani membela kehormatanku di hadapan semua orang. Kejadian di resepsi itu adalah ujian. Ujian untuk Danang, ujian untukku, dan ujian bagi keluarga besar kami. Dan kami berhasil melewati ujian itu dengan kepala tegak. Keesokan harinya, berita tentang resepsi pernikahan bos rahasia Cakrawala Digital menjadi viral. Media sosial dipenuhi dengan spekulasi, foto-foto Danang yang sederhana, dan cuplikan video Tante Rima yang pucat. Nia menelponku pagi-pagi sekali. Kak Fira, lo tahu? Followers aku naik drastis. Tapi semua orang menghujat aku dan Mama. Aku sudah hapus semua postingan yang jahat, tapi tetap saja ada screenshot di mana-mana.
Aku menanggapi dengan dingin. Itu risiko, Nia. Kamu sudah memilih untuk menjadikan hidup orang lain sebagai konten. Sekarang, tanggunglah konsekuensinya. Aku menutup telepon. Aku tidak mau menghabiskan waktu untuk memikirkan Tante Rima dan Nia lagi. Fokusku sekarang adalah pada Danang dan status kami yang baru. Danang kembali ke mode kerjanya. Pagi itu, ia tetap mengenakan kaos polos dan celana kain andalannya. Bedanya, kini ia dikelilingi oleh staf keamanan berseragam yang sangat rapi. Di ruang tamu, ia sibuk menerima panggilan telepon dari para petinggi negara dan investor internasional. Semuanya menggunakan bahasa Inggris yang sangat fasih. Aku melihat sisi lain dari Danang. Sisi yang dingin, profesional, dan sangat dominan. Aku menyajikan kopi buatanku sendiri, sementara Danang sibuk berbicara di telepon. Dia melirikku dan tersenyum. Senyum yang menunjukkan bahwa ia tetaplah suamiku, meskipun kini ia adalah orang yang sangat penting. Mas, apakah kamu tidak mau beli jas baru? Setidaknya, untuk ke kantor, tanyaku setelah ia selesai menelepon. Kantorku? Aku tidak perlu jas, sayang. Di Cakrawala Digital, aturan berpakaian adalah senyaman mungkin. Kami hanya peduli pada coding dan keamanan, bukan fashion, jawabnya santai. Aku menyadari, meskipun jabatannya sudah terungkap, Danang tidak akan pernah berubah. Ia akan tetap menjadi pria yang sederhana, yang lebih menghargai kenyamanan daripada kemewahan. Papa datang ke rumah kami. Ia membawa amplop tebal berisi dokumen-dokumen penting. Danang, ini adalah proposal kerjasama dari beberapa kolega Papa. Mereka ingin investasi di Cakrawala Digital. Mereka bilang, mereka bersedia menyuntikkan dana berapapun. Kata Papa, wajahnya penuh semangat. Danang hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Tapi Cakrawala Digital tidak butuh investor. Kami sudah sangat stabil. Dan, kami tidak menerima dana dari pihak yang tidak jelas latar belakangnya. Jawaban Danang yang tegas dan berwibawa membuat Papa terkesima. Papa menyadari bahwa Danang kini bukan lagi anak muda yang harus diberi nasihat, melainkan seorang pemimpin yang patut dihormati. Papa memelukku. Safira, kamu benar. Kamu memilih suami yang terbaik. Papa bangga padamu. Aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Semua keraguan Papa dan Mama akhirnya sirna. Mereka kini melihat Danang bukan sebagai barista miskin, tetapi sebagai sosok yang luar biasa. Aku menoleh ke arah Danang. Ia kembali sibuk di depan laptopnya. Ia memang direktur utama, tetapi ia juga seorang nerd sejati yang jatuh cinta pada coding dan kopi. Aku sadar, hidupku kini tidak akan lagi sederhana. Aku akan hidup di bawah pengawasan publik. Aku harus menjadi istri seorang tokoh penting. Aku harus menyesuaikan diri. Tetapi, aku yakin, selama Danang ada di sisiku, kami bisa melalui apapun. Meskipun harus kembali bekerja, Danang tetap menepati janjinya untuk berbulan madu. Kami memutuskan untuk pergi ke Bali. Namun, bulan madu kami tidak seperti bulan madu pasangan lain. Kami menginap di sebuah villa terpencil yang dijaga ketat oleh staf keamanan Danang. Danang tetap bekerja. Meja makan kami dipenuhi laptop, monitor tambahan, dan kabel-kabel. Ia tetap mengenakan kaos polos dan celana pendek. Sayang, ini bulan madu atau kantor cabang Cakrawala Digital? Tanyaku sambil tertawa. Danang tertawa. Keduanya, sayang. Tapi malam hari, ini murni bulan madu. Aku menyadari, Danang tidak bisa dipisahkan dari pekerjaannya. Pekerjaannya adalah jiwanya. Di Bali, aku mulai melihat betapa besar pengaruh Danang. Suatu hari, kami pergi ke sebuah restoran fine dining. Danang hanya mengenakan kaos dan sandal. Awalnya, pelayan restoran melarang kami masuk karena Danang tidak memakai sepatu dan kemeja formal.
Danang hanya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu pada manajer restoran. Seketika, manajer itu terkejut dan membungkuk dalam-dalam. "Maafkan kami, Bapak Danang. Silakan masuk. Kami akan segera menyiapkan meja privat terbaik untuk Anda." Aku terkesima. Danang tidak perlu memamerkan kekayaannya. Ia hanya perlu menunjukkan identitasnya. Hidupku kini penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, kami hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Di sisi lain, Danang menolak semua kemewahan itu. Ia lebih suka makan nasi goreng pinggir jalan daripada steak mahal. Kami juga mulai menggunakan koneksi Danang untuk melakukan hal-hal yang baik. Danang menyumbangkan puluhan juta untuk mengembangkan sekolah di desa terpencil. Ia juga membantu Papa dalam bisnis, memberikan konsultasi gratis yang sangat berharga. Tante Rima dan Nia mencoba menghubungiku berkali-kali, meminta bantuan agar Danang mau berinvestasi di bisnis mereka. Aku menolak dengan halus. "Maaf, Nia. Danang tidak berinvestasi di bisnis yang ia anggap tidak transparan." Aku tahu Danang juga tidak mau berurusan dengan mereka. Ia hanya ingin kedamaian. Suatu malam, kami duduk di tepi kolam renang villa. Aku mengenakan mukena usai sholat Isya. Danang masih sibuk dengan laptopnya. Aku menghampirinya dan memeluknya dari belakang. "Mas, kamu gak capek terus-terusan jadi orang penting?" Danang menutup laptopnya. Ia membalikan badan dan menatapku. "Aku tidak pernah ingin jadi orang penting, Vira. Aku hanya ingin jadi orang yang bermanfaat. Jabatan ini hanyalah tanggung jawab. Aku sangat bangga padamu, Mas. Dulu, aku sempat malu karena kamu dituduh gelandangan. Sekarang, aku malu karena pernah meragukanmu." Bisikku, "Tidak perlu malu, sayang. Keraguan itu wajar. Justru, keraguan itu yang membuatmu menjadi dirimu yang sekarang. Kamu membela suamimu, meskipun semua orang merendahkannya. Itu yang paling berharga," kata Danang, mencium tanganku. Aku menyadari, di balik semua kekayaan dan jabatan, Danang tetaplah Danang, pria sederhana yang membuat kopi paling enak di dunia. Aku bersyukur. Kejadian di resepsi itu adalah kado pernikahan terindah. Itu mengajarkan kami bahwa cinta sejati tidak pernah bisa dibeli dengan kekayaan, dan penampilan tidak pernah bisa menjadi tolok ukur nilai seseorang. Bulan madu kami usai. Kami kembali ke Jakarta, ke sebuah rumah sederhana yang dipilih Danang, jauh dari keramaian komplek elit. Rumah itu kecil, tetapi penuh dengan buku dan aroma kopi. Danang tetap bekerja dengan pola yang sama, tetapi kini ia tidak lagi perlu menyembunyikan identitasnya. Aku pun kini dikenal sebagai istri direktur utama yang sederhana. Aku menggunakan statusku yang baru untuk membantu kegiatan sosialku. Aku mendirikan yayasan yang berfokus pada pendidikan anak-anak di desa-desa, didanai penuh oleh Danang. Kehidupan kami tidak lantas berubah menjadi dongeng penuh pesta. Kami tetap menjalani hidup sederhana, sholat berjamaah, dan menghabiskan malam dengan membaca buku dan berdiskusi. Tante Rima dan Nia akhirnya pindah keluar kota. Mungkin karena tidak tahan dengan gosip dan tatapan mencibir dari komunitas mereka. Kami tidak lagi berkomunikasi, dan aku berharap mereka menemukan pelajaran dari semua yang terjadi. Beberapa bulan kemudian, aku hamil. Danang sangat bahagia. Dia mulai mengurangi jam kerjanya dan lebih sering menemaniku. Suatu malam, saat kami sedang minum kopi di teras rumah, Danang menatapku. "Vira, kamu ingat saat Tante Rima menyebutku gelandangan?" tanyanya. Aku tertawa kecil. "Tentu saja. Itu adalah hari paling memalukan, sekaligus hari paling membanggakan dalam hidupku. Aku berterima kasih pada Tante Rima. Kalau dia tidak sejahat itu, aku tidak akan punya kesempatan untuk membuktikan betapa hebatnya istriku." "Kamu adalah wanita yang sangat berharga," kata Danang. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku menyadari,
Kisah kami adalah kisah yang mengajarkan bahwa kesombongan akan selalu dikalahkan oleh ketulusan. Aku melihat ke arah Danang, yang masih mengenakan kaos lamanya yang sudah sedikit bolong. Aku tersenyum. Inilah kisah kami. Kisah seorang istri berhijab yang percaya pada suaminya, meskipun semua orang merendahkannya. Kisah tentang seorang pria hebat yang menyembunyikan jabatannya demi mencari cinta sejati. Dan kini, kisah itu akan berlanjut. Bukan lagi tentang pembuktian, tetapi tentang membangun keluarga kecil yang sederhana, tetapi penuh cinta. Kisah tentang direktur utama yang menolak jas, dan lebih memilih kaos usang dan sandal jepit, asalkan ia bisa hidup damai dengan wanita yang ia cintai. Aku menutup mata, menghirup aroma kopi di udara, dan berjanji pada diriku sendiri untuk selamanya menjaga kesederhanaan dan ketulusan hati yang telah menjadi kunci kebahagiaan kami.